dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali saya Rima Safira hadir menyapa Anda dalam spesial dialog teknologi mitigasi bencana. Kali ini kami akan membahas mengenai industrialisasi peralatan tanggap bencana di Indonesia. Dan inilah spesial dialog. Kekurangan peralatan deteksi bencana menjadi hambatan dalam antisipasi bencana. Padahal peran peralatan deteksi sangat penting sebagai peringatan dini dan menentukan tindakan tanggap bencana. Bagaimana perkembangan peralatan tanggap bencana di Indonesia, serta peran industri dalam negeri berkaitan dengan pembuatan peralatan tanggap bencana. Untuk membahas hal ini di studio telah hadir Bapak Yohanes Tasar, Kepala Bidang Instrumentasi Geofisika BMKG, serta Ibu Tin Rasmiatin, Kepala Bidang Transfer Kemenristek. Ya, terima kasih Bapak Yohanes dan Mbak Tin telah hadir di spesial dialog kali ini. Ya, sekarang kita ke Mbak Tin dulu. Mbak Tin, bagaimana kondisi peralatan tanggap bencana yang kita miliki? Apakah cukup atau kurang? Sejauh dari program yang kami laksanakan di Kementerian Riset dan Teknologi itu dapat dilihat bahwa masih terasa ada kekurangan di dalam hal implementasi diseminasi peralatan teknologi di Indonesia. Jadi dengan kata lain sebetulnya peralatannya masih kurang begitu ya, dan implementasinya begitu masih kurang juga. Kira-kira jenis apa sih yang kurang? Barangkali Bapak Yohanes bisa menambahkan, memang kurang begitu ya peralatan tanggap bencana di Indonesia. Ya, memang baik sekali Mbak Rima. Sekarang ini kita dengan Ristek itu sedang mengadakan kerjasama pembuatan peralatan intensity meter. Intensity meter ini adalah untuk mengukur intensitas dampak kerusakan gempa bumi terhadap bangunan. Nah, dalam bangunan ini yang selama ini kita sudah ada intensitas itu, tapi hanya sebagai subjektif atau dirasakan oleh perorangan. Jadi apabila intensitas namanya MMI, intensitas merkali intensity, di sana itu hanya kalau misalkan contohnya ada truk lewat ini berapa MMI, atau gelas jatuh kena goncangan berapa MMI. Nah, sekarang ini dengan intensitas meter kita samakan. Kita samakan melalui teknologi. Jadi intensitasnya berapa, semuanya akan sama. Jadi tidak melalui orang lagi. Jadi untuk itu gunanya. Nanti kegunaan intensitas meternya juga berguna untuk nanti seperti berapa sih nilai percepatan di sana. Nah, dari itu dikonversi dengan intensitas. Nah, jadi dari situ intensitas itu bisa juga nanti untuk kebijakan-kebijakan pembangunan. Salah satunya itu. Tadi Anda bilang ini agar tidak berdampak hanya kepada perorangan, tapi semuanya biar sama. Maksudnya perorangan ini bagaimana? Intensitas dulu di situ ada namanya MMI, merkali intensity. Itu ada skala 1 sampai 5. Itu hanya dirasakan oleh orang. Apabila contohnya seperti truk lewat kan ada getaran. Itu misalkan hanya saya sendiri misalnya yang merasakan gitu, belum seluruhnya. Bukan semuanya merasakan, tapi berbeda-beda pendapatnya. Merasakan atau Mbak Tin juga merasakan. Tapi berbeda mengartikan skalanya. Misalkan Mbak Rima atau misalkan ini 1 MMI, kalau ini misalkan oh enggak itu 2 MMI, karena subjektif sekali kan sifatnya dirasakan oleh masing-masing orang gitu kan. Nah, sekarang ini contoh juga misalkan di situ tidak ada orang atau di tempat yang masih agak sunyi. Itu kita tidak mengetahui intensitasnya berapa. Nah, dengan peralatan itu kita bisa mengetahui berapa intensitas. Dan mendeteksi bahwa di sini ada 3 orang, 4 orang atau 5 orang begitu. Bukan, ya? efek gempa bumi terhadap bangunan nah, contohnya gitu. Jadi efeknya ini intensitas gempa buminya terhadap bangunan bisa merusak bangunan itu. Contoh kan misalkan kalau sudah intensitas 6 itu bisa merusak. Kalau 1 atau 2 itu hanya dirasakan aja. Dan hanya bergetar saja gitu. Dan ini sudah dilakukan, maksudnya sudah diimplementasikan. Nah, kalau intensitas ini di sedunia sudah mengakui ada intensitas itu namanya MMI itu sudah diakui secara internasional. Jadi ada 1 itu dirasakan misalkan seperti truk lewat, 2 itu apa, 3 apa sampai dengan 12 skala. Kalau 12 skala itu mungkin sudah roboh ya bangunannya, Pak. Sudah terjadi kiamat mungkin seperti gitu. Begitu, tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita kekurangan peralatan-peralatan? Kekurangannya seperti ini kan kita sekarang ini ya Pak, kita baru memulai untuk intensitas meternya. Kalau di BMKG, itu kita sudah mulai sekitar tahun 2010. Karena ini kan terkait dengan teknologi, Mbak ya. Teknologi yang mungkin baru-baru
belakangan ini aja, yang akan terutama teknologi digital yang sudah dibuat oleh teman-teman di BMKG untuk peralatan intensity meter sampai dengan tahun 2012 dibangun. Jadi yang menyebabkan kekurangan ini karena Pertama, memang seperti mungkin menyangkut dana juga sepertinya gitu. jadi sebetulnya inti utamanya adalah dana gitu ya yang menyebabkan kekurangan ini. Dari Mbak Tis sendiri bagaimana? Apakah dana sangat berperan besar? Ya tentu dalam hal dana ya pasti peran serta pemerintah di dalam hal mengurangi hambatannya sangat diperlukan, Mbak, gitu. Lalu kira-kira solusi apa sih yang agar peralatan-peralatan kita dalam tanggap bencana ini tidak kurang gitu? Ya, kita pertama mungkin kita kadang dengan berkaitan dengan Ristek ini ya mungkin di setiap provinsi itu mungkin dipasang peralatan-peralatan intensity meter itu. Ya, terutama daerah yang rawan bencana. Berarti dengan kata lain belum semuanya dipasang gitu? Belum semuanya dipasang gitu kan. Gitu. Memang peralatannya kurang dan karena dananya yang kurang jadi tidak tersedia alat-alat itu begitu ya? Belum tersedia semua. Bagian Indonesia mana yang belum tersedia semua? Kebanyakan dari daerah timur tuh kayaknya belum gitu. Timur, tidak diutamakan. Bukan tidak utamakan, ada belum sampai ke sana gitu kan. Untuk sistem tadi kan sudah bisa membicarakan intensity meter kan berefek terhadap bangunan, Mbak ya. Mungkin pembangunan di daerah barat mungkin lebih sedangkan banyak. Di timur belum ada gedung-gedung seperti pencakar langit di Jakarta begitu ya. Jadi gitu. Belum diutamakan tapi nantinya rencananya Iya. itu programnya pasti semua akan tercover nantinya. Rencananya kapan barangkali Pak Yohanes tahu atau Mbak Tin? Ya, kalau dari program yang kami laksanakan di Kementerian Riset dan Teknologi, terutama dari kami Asisten Deputi Iptek Masyarakat saat ini memang sedang mengimplementasikan program diseminasi teknologi, di antaranya yaitu program Intensity Meter yang bekerja sama dengan BMKG, kemudian juga program pendeteksi diseminasi teknologi alat bencana UAV, pesawat nirawak yang bekerja sama dengan LAPAN dan juga dengan ke lembaga lain, dan juga program TETS-GATS yaitu alat kebencanaan TETS-GATS. Oke, jadi pertanyaan saya, apakah ini impor atau buatan industri dalam negeri? Ya, kalau intensity meter itu kita buat di teman-teman dari BMKG. Berarti itu industri dalam negeri ya? Itu dalam negeri, baru peralatan ini yang baru yang ini, tapi sisanya masih impor begitu? Semuanya masih impor semua. Seperti kalau di BMKG ya, ada seismograf, ada seismograf, ada untuk ngembang strong motion itu kan. Nah, itu semuanya masih produksi luar negeri ya. Dan salah satunya intensity meter adalah kita mencoba bagaimana kemampuan teman-teman dari bangsa kita sendiri untuk membuat peralatan ini. Iya, jangan hanya impor begitu ya, karena biayanya sangat berat ya Pak Yohanes dan Mbak Tin. Pertama kita ingin alih teknologi. Jadi mau nggak mau kan kita membuat, kita mesti mempelajari. Nah itu transfer itu yang kita perlukan sekarang ini. Dan juga keduanya kita kalau bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor. Baik. Tujuannya kita itu. Baik Pak Yohanes dan Mbak Tin, kita harus break dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa.
karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam spesial dialog. Kita melanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Yohanes dan Mbak Tin. Mbak Tin, sejauh mana program yang diimplementasikan oleh unit BMKG dan Asdep Iptek masyarakat? Ya, seperti yang saya sebutkan di dalam diskusi awal bahwa memang Ristek saat ini sedang menerapkan beberapa program terkait dengan diseminasi implementasi teknologi kebencanaan, diantaranya intensity meter yang bekerja sama dengan BMKG, dan kemudian juga teknologi kebencanaan pesawat tanpa awak UAV dengan 8, dan juga diseminasi teknologi test gates. Sampai saat ini kita sudah melaksanakan survei lokasi ya Pak ya. Jadi dapat diidentifikasi beberapa daerah yang rawan bencana, dan kemudian juga apakah peralatan tersebut layak untuk diterapkan di sana. Jadi pesawat tanpa awak itu untuk memantau wilayah-wilayah mana saja yang bencana, dan wilayah-wilayah mana saja ini yang rawan bencana setelah disurvei? Kalau dari kerjasama dengan BMKG, khususnya di intensity meter, kita sudah melaksanakan survei itu di 5 daerah. Tadinya 6 daerah, tapi kita pilih 5 daerah. Kenapa jadi 5 dari 6, Pak? Karena kita memandang ada suatu daerah yang mungkin sudah bisa mewakili atau kondisi tanahnya kurang baik buat peralatan tersebut. Jadi sebetulnya itu juga harus dilihat medannya juga, begitu ya? Kita melihat juga pertama lingkungannya bagaimana, terus juga ada fasilitas untuk powernya bagaimana, terus juga bagaimana lingkungannya, termasuk keamanannya. Itu kita harus melihat, baru kita tetapkan lokasinya seperti sini. Jadi kita sudah ambil 5 itu, pertama tuh di Aceh. Di Aceh itu kenapa? Karena sana juga rawan sekali bencana. Kita mengetahui tahun 2004 dulu terjadi gempa besar itu kan di sana, termasuk juga sampai tsunami kan. Nah situ kita pasang satu, posisinya itu di Matai namanya, di daerah Matai. Kemudian di Padang Panjang itu di Sumatera Barat. Kemudian di Yogyakarta. Kemudian di Denpasar di Bali dan Mataram. NTB ya. NTB. Itu 5 lokasi yang kita tentukan untuk pemasangan intensity meter yang bekerjasama dengan Ristek. Kenapa 5 lokasi ini yang dipilih? Karena
proyek sekarang ini memang lima lokasi ini dulu ya. untuk sebagai pilot project Pilot mungkin ya. project, Kayak ya. Pilot projectnya baru Ya, 5, tapi ya. nanti rencananya ke depan bertambah lagi. Ya mungkin nanti bisa kita harapkan bertambah lagi gitu dengan pihak Risteknya. Gitu. Ada hambatan-hambatan tidak dalam pelaksanaan mengimplementasikan peralatan ini? Ya, tentunya dari kita lihat survei lokasi, memang ada harapan-harapan dalam di masyarakat itu sendiri terkait dengan hambatan-hambatan bahwa diupayakan bahwa dalam implementasi diharapkan ada tidak hanya mengimplementasi peralatan saja, memasang peralatan saja, tetapi juga diharapkan adanya suatu pelatihan untuk meningkatkan awareness terhadap Dari masyarakat, begitu ya? Bagaimana penggunaan alat tersebut dan bagaimana memeliharanya. Dan sejauh ini masyarakat tidak aware dengan peralatan tanggap bencana ini ya? Jadi mungkin tidak semua, tapi Tidak ada semua. beberapa tempat yang suka hilang gitu ya peralatannya, terutama Itu karena dicuri begitu? karena dicuri. Ya. Seperti contohnya itu kalau kita peralatan harus ada grounding sistemnya, itu kadang suka diambil, atau power supply-nya, akinya suka diambil seperti Tapi gitu. sebelumnya apakah mereka sudah diberitahu atau sudah ada sosialisasi bahwa ini adalah peralatan tanggap bencana dini begitu, jadi tidak boleh diganggu. Apakah sudah diinformasikan kepada masyarakat? Itu mungkin yang belum kita laksanakan yang belum. Ya, tadi yang seperti saya sampaikan, jadi dalam pemasangan alat memang perlu disatukan dengan pelatihan juga gitu ya. Di samping itu juga memang kita perlu melihat daerah lokasi itu apakah mempertimbangkan sarana dan prasarana tempat alat itu dipasang, sehingga nanti juga tidak akan menyulitkan baik dari pelaksana ataupun dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasinya, Mbak. Iya, karena kalau misalnya tidak disosialisasikan ini Iya. akan berdampak buruk, masyarakat tidak mengerti dan akhirnya dicuri terus begitu ya. Jadi mungkin Ya. kita juga perlu kegunaan alatnya apa sih? Itu mungkin masyarakat yang harus mengetahuinya juga. Terus bagaimana melindungi peralatan tersebut, jangan sampai rusak gitu kan? Itu yang kita harapkan nantinya. Soalnya nantinya kan pasti daerah masyarakat situ juga yang akan menerima keuntungan dari peralatan tersebut gitu kan. Kalau memang mereka belum disosialisasi, mungkin mereka nggak tahu, jadi merusak gitu. Iya, dan tidak tahu bahwa ada peringatan gitu ya. Iya gitu. Oke, perlu tidak ada kerjasama dari pihak-pihak lain, misalnya dari pihak swasta atau universitas tempat atau pemerintah setempat? Ya, kalau menurut saya itu penting sekali gitu ya, terutama untuk pihak universitas. Iya. Itu kita juga mengharapkan adanya inovasi-inovasi dari teman-teman mahasiswa Iya. untuk membuat peralatan kebencanaan ini. Ya. Mungkin mereka anak-anak muda mempunyai inovasi-inovasi membuat peralatan, jadi lebih berkembanglah peralatan-peralatan yang ada seperti intensity meter atau seismograf atau apa yang berhubungan dengan kebencanaan. Juga dari Pemda itu sangat tergantung sekali untuk jalur evakuasi. Jalur evakuasi itu sangat penting dilakukan untuk penanggulangan bencana. Jadi apabila terjadi bencana, masyarakat itu tidak lari ke segala arah, itu akan menghambat atau Tapi sudah tahu memperlambat. tujuannya, Udah tahu tujuannya di di titik A sini. begitu ya. Ya. Jadi ada jalurnya. Jadi biasa itu kalau yang udah saya lihat itu seperti di Pelabuhan Ratu, itu dia ada penunjuk arah jalur evakuasi kemana gitu. Jadi juga dari pihak swasta juga kita mengharapkan adanya suatu bangunan-bangunan yang kuat yang bisa ditempati apabila terjadi bencana, lari ke arah sana bisa terjadi tsunami. Itu kalau dari pihak swasta. Kalau di Pemdanya terhadap jalurnya, kalau di pihak swastanya kita ada bangunan-bangunan yang bisa dipakai untuk jalur evakuasi. Oke, dari Kemenristek sendiri bagaimana? Ya, tentunya ya kita diharapkan program-program ini juga akan ada keberlanjutan yang tidak hanya berhenti sampai di sini. Ya, arah-arah peningkatan awareness terhadap masyarakat juga perlu diinisiasi dan juga perlunya industri lebih mendukung, mendukung dari program-program yang ada. Baik Pak Yohanes dan Mbak Tin, kita harus break dulu ya pemirsa. Spesial Dialog akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari
kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam spesial dialog. Kita melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Yohanes dan Mbak Tin. Pak Yohanes, apa harapan Anda kepada para peneliti dalam negeri dan instansi terkait dalam ketersediaan peralatan tanggap bencana ini? Ya, kami sebagai di BMKG itu, karena saya di bidang perekayasaan juga, itu sangat mengharapkan itu adanya suatu grup atau kelompok gitu ya, mengenai khusus untuk perekayasaan atau pembuatan peralatan. Khususnya di peralatan bencana. Jadi juga mengharapkan dari pihak peneliti-peneliti di Ristek atau mungkin juga peneliti di universitas atau di instansi lain yang berhubungan dengan peralatan tersebut. Ya. Jadi kita menginginkan adanya suatu kerjasama gitu. Sekarang sejauh ini belum ada kerjasama begitu ya, bahwa ini peralatan tanggap bencana ini belum dianggap penting begitu ya? Mungkin bukan belum dianggap penting, mungkin sosialisasinya masih kurang. Kalau penting mereka belum care mungkin atau belum tahu mungkin untuk apa nih pentingnya peralatan kebencanaan ini. Gitu dari Mbak Tin sendiri harapannya? Ya tentunya otomatis alat-alat bencana itu kan akan diimplementasikan di pemerintah daerah. Ya tentunya kita juga mengharapkan dukungan dari semua pihak yang tidak hanya dari pusat tetapi di daerah juga seperti itu, Mbak. Di daerah juga bekerja sama atau barangkali membuat industri dalam negeri begitu ya tentang mengenai peralatan tanggap bencana ini? Dari
dari program yang kami implementasikan, tentu dalam hal survei kita pasti akan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan, dan tentunya tidak hanya dari kami yang akan memberikan dukungan, tetapi bagaimana dukungan dan peran serta juga dari pemerintah daerah. Apakah sejauh ini pemerintah daerah sudah membantu? Ya, sangat membantu sekali, terutama dari beberapa program yang kami terapkan di daerah. Tentunya program kedepannya akan lebih maksimal bisa direalisasikan. Dari Bapak Yohanes sendiri? Kalau dari Pemda sangat membantu sekali, terutama kalau untuk terjadi gempa bumi itu, kalau di BMKG itu ada suatu peringatan bencana itu sirine. Sirine, contohnya seperti adanya di Padang atau di Kutub. Di Kutub kita bisa lihat ada tower bulat itu kerjasama dengan Pemda. Itu apabila terjadi gempa, dia mensuarakan sirine untuk ke masyarakat supaya segera menjauhi laut. Gitu. Apabila akan terjadi gempa besar dan kemungkinan terjadi tsunami. Jadi dengan menggunakan sirine itu sudah efektif lah ya, dan masyarakat juga dari Pemda setempat juga sudah bekerja sama. Bersama dengan BMKG. Tapi harapannya sendiri dari peneliti dan sektor industri dalam negeri ini agar lebih mendukung dalam memproduksi peralatan tanggap bencana ini bagaimana? Ya, kalau kami juga mengharapkan dari pihak industri, kan selama ini belum pernah ada yang membuat peralatan tanggap bencana. Ya memang itu kalau kita lihat dari segi bisnis memang kurang menguntungkan. Begitu. Tapi kalau untuk sosial mungkin lebih. Sebetulnya manfaatnya sangat besar begitu ya, walaupun besar, dari segi bisnis kurang menguntungkan. Kurang menguntungkan gitu kan. Karena lain dengan barang-barang yang sudah yang konsumer itu kan beda kan. Misalkan mobil itu banyak ininya. Kalau itu memang tidak banyak keuntungan yang dapat mungkin dari hasil dari pembuatan peralatan itu. Dan lagi juga peralatan rata-rata kan mahal, apalagi dalam penelitiannya agak lama. Jadi mungkin kalau butuhkan waktu berapa lama Pak biasanya dalam penelitian ini? Ya mungkin tergantung, kalau misalnya sekitar 10 tahunan mungkin baru bisa untuk membuat satu alat pencegahan itu mungkin kita butuh waktu 10 tahun. Bukan, kita membuat 2 bulan 3 bulan selesai. Tapi kan itu tidak bisa langsung dipakai. Itu harus ada juga penelitian di lab. Alatnya bekerja di lab bagaimana? Stabil nggak dia? Kan apa ada masalah-masalah nggak dengan softwarenya? Itu beberapa agak bisa setahun 2 tahun kita di lab. Kemudian di lapangan kan kita tes juga. Habis itu kita validasi. Jadi waktunya cukup lama gitu. Mungkin besok mendapatkan suatu peralatan yang betul-betul siap dioperasikan secara nasional. Apakah ada niat untuk menjual massal peralatan tanggap bencana ini dan akhirnya itu menguntungkan banyak pendapatan bagi para peneliti dan sektor industri dalam negeri? Ya, kita memang merencanakan seperti itu. Kalau kita rencanakan memang suatu itu jadi suatu industri gitu. Tapi itu saya bilang tadi waktunya agak lama karena itu perlu penelitian. Karena semua peralatan ini kan harus diuji ketahanannya, juga diuji dari. Bagaimana dengan peralatan yang sudah ada? Yang sudah ada sejauh ini masih eksis, gitu kan. Tapi kita belum. Dan tidak ada niatan untuk dijual ke pasaran begitu? Kalau namanya kita untuk pemasaran itu sudah ada validasinya, sudah ada. Karena kalau kita lihat kondisi alam kita yang seperti ini, sepertinya masyarakat sekarang mulai paham bahwa kita membutuhkan peralatan tanggap bencana, gitu ya Pak ya. Sekali, ya. Dan Batin sendiri bagaimana? Maksudnya? Peneliti dan sektor industri dalam negeri ini dalam mendukung pengembangan. Ya tentunya dari hal kami tentunya dari sisi pemerintah diharapkan juga lebih bisa mendukung baik dalam hal insentif untuk program-program kebencanaan ya, salah satu contohnya ya program-program kerjasama kebencanaan ini yang terkait dengan beberapa instansi seperti itu, dan itu juga salah satunya tujuannya untuk lebih mendukung peran serta peneliti di dalam hal partisipasi mereka terkait alat kebencanaan ini.
Dan saat ini peneliti sudah banyak berpartisipasi. Ya, terutama dari peneliti BMKG, ya, kemudian juga LAPAN, ya, seperti itu. Baik Pak Yohanes dan Mbak Tin, terima kasih atas informasinya. Semoga saja masyarakat mulai aware ya bahwa peralatan tanggap bencana ini sangat penting dan mereka akan menjaganya, begitu ya. Iya. Baik pemirsa, demikian spesial dialog kali ini. Saya Rima Safira undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh